sing nabrakno kuwi mang kowe to? Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami. Saya Cindi Ari. Saya Niamel. Saya Joviki. Di episode kali ini kita akan membahas bekas rumah kosong, tepatnya yang dulu dijadikan sebagai klinik untuk aborsi. Ya kurang lebihnya seperti itu ya maksudnya. Dan sampai sekarang si dokter masih dalam Di ya kita sini, ya. enggak maksudnya bukan di dalam sen. Oh, ya. Oh, itu yang mungkin disebut-sebut sebagai rumah profesor gitu. Ya mungkin cuma karena mungkin warga sini tahu tabiatnya ya mungkin ditutup-tutupi. Jadi bilangnya sih sini rumah bidan gitu aja. Kalau info yang Mas Joviki tahu dari mungkin masyarakat sekitar itu di sini sudah mulai kosong itu tahun berapa kira-kira? Kalau tahunnya saya kurang paham mas ya, soalnya di sini kan orangnya juga simpang sih, tapi sudah cukup lama. Sudah cukup lama mas ya? Ya mungkin lihat dari bangunannya ya, udah banyak yang hancur ya. mungkin ya belasan tahun. Seperti kurang lebihnya seperti itu. Dan yang menarik Mas Jovik sama Mbak Amel, jadi untuk episode kali ini kita kedatangan bintang tamu tempatnya dari mana mas? Surabaya juga sih. Dari Surabaya juga? Ya pas ya momennya kita lagi bahas tentang klinik aborsi. Iya. Yang notabene kita berbicara tentang bayi. Bayi dan anak Bayi, kecil ya. Kebetulan bintang tamu kita ya dibilang bayi bukan bayi, dibilang orang dewasa juga seperti Lalu kita. seperti apa mas? Ya kita Kira-kira seperti langsung apa aja biar panggilan nggak kami penasaran kita? ya. Oke. Kita panggil saja Mami Aurelia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini. Nah, bawa siapa itu Mi? Ini Vanessa namanya. Mungkin bisa dijelaskan secara detail kenapa untuk Mami Aurel ini bawa boneka? Karena ini bukan boneka biasa ya. Ini boneka Ya. spiritual, bisa dibilang ini gumantong yang asli dari Thailand. Jadi dari dia mana? dari Thailand. Thailand. Jadi dia badannya sudah full mantra sakyan dari Thailand. Oh dari Thailand. Berarti ini ibaratnya gini Mbak, kalau secara awam dalamnya atau isinya itu mungkin ada apa ya? Ada spiritnya. Spirit, Roh kayak roh. Jadi kita kalau ini bukan beli, kita adopsi. adopsi. Bahasa halusnya seperti itu ya. Kayak pusaka itu kan kita nggak beli tapi memaharkan. Maharkan. Memaharkan. Kalau ini kan anak. Ada isinya, ada arwahnya, ada spirit. Siapa namanya nih? Ini namanya Vanessa. Vanessa. Hai Vanessa. Nah, ngomong-ngomong punya berapa di rumah? Sekitar 80. Itu spirit semua. Jadi untuk kawan mistis, bintang tamu kita ini juga seorang supranatural. Dia ini di rumah istilahnya memelihara ya semacam Mengasuh. spirit doll, Mengasuh. mengasuh Mengasuh. spirit doll seperti ini sejumlah kurang lebihnya 80 Anak. anak. Nah, kembali lagi untuk ke bahasan kita untuk topik untuk rumah yang mau kita explore. Kalau menurut penerawannya Mami Aurel sendiri untuk apa namanya auranya di sini gimana? Auranya di sini banyak tangisan ya. Banyak tangisan. Banyak tangisan. Anak kecil. Teriakan minta tolong, teriakan tangisan. Karena mungkin juga dari latar belakang dari rumah ini sendiri ya, yang dulunya mungkin dipakai untuk klinik untuk aborsi, jadi mungkin banyak apa ya arwah atau roh yang masih di sini. Ya masih terperangkap kan istilahnya kalau orang yang nggak normal ini bayi itu kan usia berapa ya? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan itu sudah punya nyawa. Meskipun masih kepala. Jadi istilahnya kalau tidak wajar meninggalnya dia itu mau naik nggak bisa. Di sini pun kemana? Jadi kayak terbelenggu. Istilahnya kalau kita bisa komunikasi mungkin yang di sini mau menyampaikan sesuatu entah minta tolong atau entah disempurnakan kita juga Kita bisa langsung explore ke dalam, nanti kita
Step by step ya? Ya, step by step. Ya. Jadi kita kupas setiap ruangan yang ada di rumah ini. Jadi ini dulunya ruang apa, terus mungkin penunggunya siapa aja kan, mungkin nanti kita bisa kuat. Dan seperti biasanya Mas Fik, kita nanti bisa Mediumisasi kita dengan mediator. mediasi melalui mediator, nanti kita bisa tanya-tanya khususnya mungkin ke penunggu asli di situ. Gitu. Monggo Mas Fik, bisa langsung? Mari. Sebentar. Kebanyakan nggak wajar ya. Dari Kebanyakan di sini kelihatan seperti anak-anak yang tidak diinginkan, mungkin akibat pergaulan bebas atau kebobolan, akhirnya dilarikan di sini untuk di buang. Terus gini, kalau usia 4 bulan 5 bulan waktu dibuang itu kan masih bentuk, masih belum sempurna ya, sempurna. Residualnya ya seperti ini. jadi banyak yang nggak utuh juga ya. Karena Mas Jo, sebelum opening pun saya sendiri merasakan Ini. kayaknya di belakang khususnya ini Nah, kuat, energinya kuat. seperti yang saya rasakan tadi sama spiritual kita ya, Cak Pocong. Di sini memang bukan hanya bayi aja, Mas. Ada juga sebagian istilahnya katut sama ibu. Oh iya, mungkin Ibunya ibunya. sudah juga. Jadi di saat proses pengambilan janin, ibunya mungkin lemah kondisinya, jadi ikut meninggal beserta bayi. Dan salah satu wanita itu lagi memperhatikan presenter kita. Nah, itu yang saya rasakan dari tadi sebenarnya itu Mas. Mungkin Dan kebetulan memang selalu disukai sama ya manusia itu punya apa ya, aura atau istilahnya cakra yang berbeda-beda, ada yang disukai, ada yang disegani atau hal lain sebagainya. Cuma Mas Cinde ini mungkin nggak tahu ya, dia itu mau menyampaikan sesuatu apa atau istilahnya mau apa, kita nggak tahu. Nanti coba aja kita Pak. Ini langsung kita bisa Apa? explore sekarang. Oke, Biar lama-lama ya. lama-lama betul. Monggo kita langsung dari sana Mas ya. Ya. Mari. Assalamualaikum. Rayu. Rayu. Ini dari sini pun kita sudah sambut sangat amat meriah juga ya, coba. Kalau Mas Fik bagaimana yang bisa merasakan auranya? Ini anak kecil lagi. Ya namanya anak kecil ya Mas ya. Namanya anak kecil, dia kan penasarannya tinggi, rasa penasarannya tinggi. Ini ada apa? Kita lihat. Apalagi Mami Amel bawa boneka gini, jadi dia tuh heboh. main. Tapi Merasa kedatangan teman. Ya barusan ada suara jalan kaki ya. Tapi gini nih, kalau yang saya rasakan sendiri itu kayak justru malah hawa panasnya itu di sana tadi. Kalau di Teras. sini nggak terlalu. Ya karena gini Mas, dimensi berbeda. Di sana kan, Oh, gitu saya ya? tadi bilang penguasa dan ada orang yang seperti supranatural kita bilang Mas Pocong. Orang, bentuk orang, ya Mas ya, bentuk orang, tapi api. Ya, itu yang bisa disebut Berarti kan Banaspati itu ya. Kalau Mas, di ya? TV itu kayak Ghost Rider gitu. ya kurang lebihnya seperti itu. Kalau Ghost Rider kan kerangka Mas, ini nggak jelas apa wujud mukanya. Tapi secara fisik manusia Mas. Manusia kayak kita, cuma ya menurut saya dia agak apa ya, bersila tapi terbang terus ya terus kalau api Makanya kok panas. ya Kalau di sini agak Ya, adem sih. Cuma soalnya memang dingin ya. merinding, hanya Ya. merinding aja ya. dimensi mereka berbeda Mas, jadi ada radiusnya. Jadi di sini kayaknya tempat anak-anak kecil main ya. Wilayah-wilayah. Kalau di sana nanti kita juga belum tahu auranya seperti Ya, apa. auranya beda Beda lagi, ya. Mas. Gimana? Langsung masuk aja? Nah, masuk nggak apa-apa. Sana Mas ya? Iya. Ini jalannya Mas. Mas. Assalamualaikum. Ini Mas. Assalamualaikum. Nah, mungkin untuk masuk kita langsung ke sana ya. Di sini auranya agak-agak gimana? Munek-munek. Iya, baunya juga Ekstrim.
terlalu kerasa ventilasi. terlalu ekstrim. Ini ruang tengah mas ya kayaknya mas ya? Ini mungkin ruang yang paling luas apa, ya? terima pasien. Itu ruang tunggu pasien kayak ini. Iya ada juga ruang sama travel juga. konsultasi juga ya, kayak apa? Ini di atas juga sudah Nah. ambrol, mungkin karena kan bocor mas ya? Mbak, kalau bisa lihat di sana ini ada wanita yang independen. Ini Di atas itu ya. Umurnya sekitar 39 tahun. dia pakai baju modern sih, ya. Baju modern warna merah-merah apa ya? Pink. Kayak merah jambu lah. Pink keunguan. Mungkin langsung masuk ke sana aja. Di sini sudah awalnya nggak enak. Assalamualaikum. Kali ini kita di ruang apa mas Ju? Kelihatannya ini ruang terima pasien sekaligus tempat praktek ya mas ya. Tempat praktek. Dari aroma ini masih Bau obat tercium ya? obat, ya, Obat. bau obat. Dan seperti ini boleh kamera shoot seperti apa? Ini. Insulin ya. Insulin pasien mungkin. Kayak alat jarum suntik itu. Ini Banyak itu berserakan. Salah satu juga bukti ya. Ini tempat tidur pasien mungkin kalau rawat inap atau segala macamnya ya. Ada guling. Ada guling ya. Dan aura. Kalau Mas Ide merasakan auranya apa? Agak sedikit panas. Iya, Iya. panas, memang panas. Ini Sedikit. apa? Mual. Mual mual. pusing-pusing. Karena mungkin dari gini mas ya, mungkin pertama kan kalau dilihat dari dasar ini, maksudnya lantai ini kan Lembab. Kayaknya kalau pas hujan ini kan dia apa namanya? Mengenang air ya. Nah, mengenang air. Yang pertama, yang kedua, ya memang dari segi baunya kan bau obat atau bau medis itu. Sama yang terakhir mungkin ya karena auranya itu mas. Kalau bisa lihat di almari ini ada sosok ya, perempuan. Dia natap kita sambil apa ya? Sedih. Auranya itu kesedihan. Saya nggak tahu ini pasien atau apa, saya juga nggak tahu. Tapi dari auranya ini kayak kesedihan. Terus amit nyun sewu, kalau bahasa Indonesianya permisi ya, dari Mr. V-nya keluar saya. Nah, berarti mungkin Pas kisaran pasien. umur 30-an mungkin mas ya. Umurnya ini muda. Nggak sampai. Muda. Di bawah 25 dan dia menunjuk ke bisa di situ mungkin dulu. Ada ya. foto USG ya mungkin. hasil Mungkin hasil hasil. foto janin Janin juga ya yang dikeluarkan Iya. di sini. Hasil dia waktu sebelum Jangan disebut. ada tindakan kan pasti ada Pasti diperiksa. periksa dulu dan ada hasilnya. Jadi dokumentasinya masih ada di sini. Dan dia Mungkin. menunjuk ke arah situ ya. nggak tahu mungkin apa ya, foto janin Iya. dia masih tersimpan di sini. Mungkin salah satu korban juga. Kelihatannya seperti nangis tapi apa ya kayak nangis tapi aura kemarahan, dendam kayak gitu loh. Jadi auranya sedih tapi juga bercampur Dendam. maaf Pak, saya klarifikasi ya. Untuk kali ini saya belum bisa mengambil gambar karena mungkin yang di sini tidak mengendaki ya, karena takutnya nanti meskipun saya sudah nggak ada tapi ini aib gitu. Jadi dia nggak mau. Dipaksa pun gambarnya nggak akan jadi. Jadi mungkin nanti setelah kita break atau apa coba untuk saya gambar. Kurang lebihnya seperti itu. Kita lanjut. Semakin ini ya Mas ya, ruangannya semakin mencekam. Ini kayaknya bekas lapak. Tempat apa ini Mas kira-kira ya? Nah ini ruang utama ya, kayaknya ruang tamu atau apa gitu. Ini kayak ada Boleh juga ada dokumentasi yang masih belum selesai Mas. Foto ini. Oh, itu mungkin seminar atau apa ya? Apa? Entah apa ini foto yang Saya kurang tahu itu foto apa dan kapan. Assalamualaikum. Mbak, apunten Mbak. Rayu. Mboten enten niatan niki kula ganggu-ganggu. Nyun sewu Mbak. Apa mas? Kira-kira di atas apa? Ya tadi masih saya bilang. Yang Salah soal satu. api tadi. Api sama ini apa? Genderuwo ya kan. Saya bilang genderuwo tapi bukan genderuwo gitu loh.
kan maklumnya juga tinggi besar, mungkin dia, saya sebelum masuk kan tadi sudah pernah bilang dia itu di sini, ayo kamu berani masuk saya usir, ayo. Nah usir mereka dengan cara intimidasi kita, kayak suara-suara benda ya. Mas Vicky sempat bilang kakinya kayak domba itu. Dan di sini ya seperti apa Rel? Ini pocongan ya. Ada pocongan, Pasti ada bayi yang ya amit non sewu ya, badan atasnya nggak ada, cuman bawahnya aja itu. Oh, masih Jadi apa ya, ngesot dia. Gumpalan. Jadi cuman kaki Yang janin dari belum perut ke sempurna bawah itu. ini ada tergeletak di situ. Kan seperti yang saya ungkapkan tadi, di sini kan tidak hanya bayi yang sudah terbentuk, gumpalan pun masih, kalau semisal sudah ada nyawanya kan berarti dia sudah Bisa bernyawa. Bisa bertumbuh. Kelihatannya juga di sini tuh apa ya? Kalau sistem aborsi dalam dunia kedokteran, kalau janin walaupun sudah dia membentuk seorang bayi ya, sudah membentuk manusia, itu akan dihancurkan di dalam rahim. Begitu. Ya. Jadi keluarnya sudah tidak Ya, bertumbuh. jadi keluarnya itu mungkin tangannya nanti yang keluar atau karena dia ditumbuk di dalam. Kalau beda dengan obat ya, kalau obat kan dia dihancurkan di dalam. Kalau diaborsi itu ditumbuk di dalam. Jadi ya sosoknya seperti ini, Ya, hancur nggak lengkap. residualnya seperti yang dia waktu nggak ada ya, kayak semisal hancur apa tangannya. Ini auranya agak gimana ya, breeding ekstrim. Mas Cindy sendiri bagaimana? Yang Karena dirasa kalau kita lihat kan di sini kan ruang utama, ruang yang paling luas. Jangan oleh belakang. Karena di situ dianya itu kayak nggak terima, kayak manusia gini kan, kalau kita lihat ini apa kamu lihat jadi ini? Yang energi yang saya rasakan itu kayak yang itu loh Mas, yang penemunya di Waru itu. Yang di bioskop itu. Cuman kalau saya itu sih masih lebih besar di sana, cuman sepintas itu hampir mirip. Sampai kaki itu rasa. Iya, tapi Kan- ini kalau ini di sini ini memang dia benar-benar teritorial banget. Teritorial dalam arti Jaga banget lah istilahnya. Oh, jangan sampai kamu kesini ganggu saya, maksudnya mengganggu saya. Kan kita juga kayak saya, Aurel atau siapapun kru itu pasti punya bawaan mental. Ya, Jadi memang kita yang dari manusianya memang istilahnya nggak niat mengganggu, tapi kan kadang ya mungkin yang punya ordam yang belakangnya itu kadang karena namanya istilahnya makhluk sesama, gaib itu kan ya, apa sesama ya? makhluk gaib ya. Ya itu tadi di luar kontrol dari yang istilahnya manusianya. Mungkin kita udah jaga, cuman belakangnya yang pengennya Ya. fake aja pokoknya. ya kan kodam ini kan fungsinya untuk menjaga kita sih Mas, dari meskipun kita berusaha untuk netral, nol atau apapun, kalau semisal tuanya ini merasa terancam kayak mau di fake ya, dia kan otomatis juga nggak ngebiarin, kayak "Loh, ngapain kamu nge-fake kan gitu. Cuma gini Mas, saya masih penasaran yang di atas ini tadi loh Mas. Iya, Mungkin iya, kita bisa betul. langsung ke atas Mas. Atau nggak di sini dulu aja Mas. Oh sana aja. Ya. Nanti ini ibarat jackpot aja. Oh gitu ya. Ini kita keep dulu biar nanti Mas Inde bisa merasakan Saya auranya. penasaran. Iya. Sampai maksudnya sampai itu tadi loh, nganu suara tadi loh. Makanya saya penasaran sekali. Monggo langsung aja ke belakang sini kan. Ini auranya kok nggak campur ya, Mas? Apa yang dikatakan? Ini sepertinya kalau saya sendiri merasakan belakang ini ada, cuman saya nggak bisa, memang saya nggak bisa melihat, cuman untuk merasakan kok kayaknya agak kuat juga mungkin. Nah ini ada apa ya istilahnya, kalau aku bilang itu yang waktu kayak kita di bengkel pesawat Mas, pernah ingat nggak? Sing aku gambar kayak anak kecil tapi muka tua gitu ya. Oh, tuh. Tapi ini lebih kayak Amin John saya kakinya ini terbalik itu kalau kita kan nekuknya gini ya. Iya. Dari dia itu Oh, iya. gini ke depan, Ah, jadi kayak iya, perangkat tahu. ngintip-ngintip. Ya kalau Ya dia tuh tahu pintu tadi, pintu ya, Pak. kalau dia ini mundur lagi. Ini kayaknya ruang rawat inap. Kelihatannya gitu. Oh mungkin ini Mas, yang saya rasakan kok saya agak melayang yang kayak ketarik. Iya. Dan di sini salah satu ya apa ya, tempat eksekusi, eksekutor atau apalah sebagainya itu kalau semisal Nyun Sewu bayi habis diaborsi
tapi saya nggak mau jelaskan itu. Apa nanti kita jelaskannya lewat medium. Nah, maksud kita kan untuk memastikan nanti kita seperti biasanya kita sesi mediasi melalui mediator, nanti kita bisa tanya langsung kan. Maksudnya karena dari Mbak Amel sendiri tadi juga penasaran. Ya, Makanya Iya, kalau- saya tadi sempat penasaran kira-kira setelah ada tindakan apa medis untuk pengambilan janin itu kira-kira pembuangannya di mana? Astagfirullah. mual, saya juga mual. Ini juga enggak. Saya rasa. Wah. Gimana? Atau kita akan Ya, langsung gini, aja ke nggak sama apa-apa. atau tetap ke belakang? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Ini, mungkin untuk pembuangan di salah satu rumah ini di bagian sini. Cuma pastinya, cuma kita kan nggak mau mengada-ngada atau istilahnya Ya. tembung kilo gitu. Biar Hanya nanti memperkirakan, Ah, makanya kita pastikan aja melalui mediator tadi ya. maaf, gini biasanya saya mau rokokan dulu untuk Menetralkan. menetralkan ya. Ya, monggo Mas. Biar nggak mualnya ini ketutup gitu. Nanti habis ini kita langsung bisa aja ke belakang, soalnya saya terus terang juga penasaran juga yang sama yang Iya, karena ruangan paling belakang itu. Nah itu cewek mas, yang narik di belakang sampai rapia itu ya. itu cewek narik sampai. Oh, Pantesan sama tadi kan agak melayang tapi rasanya ya. Tapi nggak apa-apa, karena sebelum masuk tadi kan Mas Inde sudah di Backup. sama teman saya juga supranatural Mas Pocong. Jadi mungkin dia berusaha narik tapi nggak bisa sampai. kalau yang sama ini itu kira-kira umur berapa Pak? Di sini banyak mas cewek. Oh banyak ya? Mau naik Sama mau yang mana? Saya tinggal serang sama saya. Saya itu dari masuk ke sini tadi kayak apa ya, merasa diserang itu. Iya. Apa ya? Lemes dari tadi. Kebanyakan yang buang saya buang bayi di sini tuh muda-mudi. Muda-mudi Masih yang belia-belia ya remaja-remaja. Nah, yang usia siapa Pak Amir gini, cewek yang di atas dia bisa Belakang anu, suara mungkin kalau dari kamera apa namanya ketangkep kamera belakang itu suaranya Berisik ya? berisik. Gimana Mas? ya nggak apa-apa lanjut. Aman mas. Mau di. Kalau saya sih loh sama dia. Monggo, Mari. monggo Mas. Yuk. Yang perempuan itu di depan. Ini menarik juga ya, ada dapur di sini. Ini dapur, mungkin dapur untuk pasien atau apa ya. Dan kelihatannya masih baru mas ya penggalangannya. Apa di sini nggak kena hujan ya? Jadi kayak lebih awet gitu. karena Ya. atasnya kan cor. Nah ini juga sama. Tidak sampai. Papa, Loh. papa, Vanessa. meca, banggo, Ah, Banggo. ante, Gini. Vanessa. Kawan mistis. Jadi banyak. seperti yang kami jelaskan di awal, spirit doll ini kan istilahnya ada Kekuatan rohnya. darahnya. Ini namanya Vanessa. Nesa jangan lihat situ ya. Meca mau Ini main. masuk ke Saya rasa dia bintang kelas tamu banget. kita, si Vanessa ini tadi. Nggak baik ya. Nanti kamu diajak main-main cor-cor gitu dulu lihat. Sudah tadi, Iya. Udah diajak main-main. ya. Dimarahi papa. Jangan mau ya. Aromanya menyengat. Jangan mau ya. Ada auntie di atas. Biarin ya. Jangan ya. Kita keluar dulu ya. Kita keluar ya. Ya, dari tadi dia Woi. gak tahan mau ngomong, gak mbak bolehin. Nah, Karena banyak yang ngajak main kan. karena aku sudah bilang yang cewek mending di belakang dulu deh. Soalnya Iya tadi di Mas sini Diki juga sudah- udah bilang gitu. sudah Nonton aja Tapi di begitu. sini ya. gimana lanjut mas? Lanjut, lanjut. Astagfirullah. Apa? Yang sama lihat apa mas? Baik itu ya. Enggak. Ada baju suster ya mas? Iya.
Apa baju apa ini? Nah, ini. Tergantung ini mas. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tim, Vanessa-nya tolong. Rahayu. Aku minta Rahayu. sutra backup. Mas, siapa itu Mas Bagus? Oke. Mas itu Mas Bagus. Rahayu. Mas itu Mas Bagus. Lightingnya dipegangin siapa ini? Lighting. Ini Mas Indra mundur duluan. Ah ini Mas Indra Mas Indra. Lightingnya Mas Indra, pegang. Cabut. Nah Mas Indra. Kakak, ini Mas Bagus. Ojo nangkon Mas. Dikit. Mas Bagus. Hah? Gak kuat. Anu, Mas Bagus sing bisa lebih anu sama. Pak Kemis sinkron apa Mas? Mas, aku nanti tolong Mas. Kinden iki lebih di karena dikejar Mas. Dikejar. Iya, yang dikejar Pak Cindi. Untuk cewek. Jadi sama jangan tadi Pak. Anu Mas, sini. Aku dene masukan kok. Mulai dol Mas sini. Sama anu Mas, sama netralis. Siapa jenenge? Pirangga? Mari. Aqua. Bidara. Gak aqua, netral. Aqua. Ya, tas ono. Aqua beberapa. Ini kamu jadi maaf ada chaos sedikit karena penghuni salah satu sini cewek itu dendam, dia menaruh rasa dendam kepada cowok atau pria yang wajahnya ini agak sedikit ganteng lah istilahnya, karena ini kelihatannya bukan pasien atau bukan apa, karena dia ini seperti dari luar, cuma kayak sisi keibuan, kayak apa ya istilahnya itu, dia kayak seorang ibu pakai baju lama. Dia tuh ngomong, kenapa setiap pria seperti ini, setiap pria seperti ini dendam, karena di sini ini tepatnya buat buang bayi. Jadi kalau dia itu berpikirnya semua pria penyebab kejadian seperti ini. Kalau pria nggak beringas, nggak mungkin sampai terjadi pembuangan bayi seperti ini. Karena kan gini Mas Jul, jadi kan saya di tengah tadi kan sudah bilang, Mas saya kok kayak agak melayang, kayak ketarik. Iya, karena dia sini kamu, sini. Aku mau ngobrol. Aku mau istilahnya kayak ibu itu mau marahin Melampiaskan anaknya. amarahnya ya. Unek-uneknya atau Karena apa mungkin yang dipandang di sini Mas Inde ini orangnya apa ya, oke perfect lah. Jadi dia ini kayak kamu orang sepertimu yang apa ya istilahnya membuat kacau suasana. Tapi kan tidak semua orang seperti itu. Karena di mata dia kayak dipukul rata semua lelaki itu bajingan gitu. Nah kalau nggak ada kalian, nggak mungkin dia buang-buang keleleran gini. Makanya ketika saya tadi di situ kan kayak sudah memang tegang, saya sudah merasakan nggak enak. Terus kayak ketarik, di situ juga banyak suara, makanya refleks kaget saya tadi. Dan ini stratanya kalau soal energi juga lumayan tinggi, karena beliaunya ini kayak dari abad-abad berapa ya, era-era perjuangan kayak gitu. Sangat lontung. Mungkin bajunya pun masih baju apa ya, Kebaya. kayak kebaya nenek-nenek kita gitu loh, yang kayak gini, terus pakai kayak sampur gini. Selendang gitu ya. seperti itu sosoknya. Nah, kayaknya dia ini yang ngomong deh. Bener ya? Dia yang ngomong anak-anak di sini semua.
Jadi kalau semisal ya ada, saya minta ini saya negaskan lagi Mas ya. Apabila kru atau siapa yang punya sixth atau punya indera keenam lihat anak kecil ini goda, terus namanya anak kecil kan biasanya bikin jengkel kita juga kan, entah itu narik-narik apa, udah jangan hiraukan, jangan disentak, nanti dia yang akan Oh gitu. Karena merasa dia sebagai ibunya anak-anaknya. Yang nyamongnya mereka. nah nyai among gitu. Mau gimana di sini, mau merasakan? Udah Mas. Enggak, karena saya tadi minta teman saya Cak Pocong untuk membatasi, jadi dia nggak akan sampai Dekat dengan kita. tapi nggak dekat pun auranya kerasa Bagaimana? Jadi masih berani mau ke di sini. Mau ada apa-apa kalau Tempat mau selanjutnya. enggak mungkin dari kameramen mau nyorot kondisi di kondisi di belakang. Sama ini kamera bisa disorot, ada TV, kuno ya, TV Betul kuno. ya. tahun 90-an atau 80-an tuh, 80 70-an. Iya. ini kayaknya kayak pakai sorokan ya. Iya, Ya, untuk yang jadi gini. dulu kan gitu Mas. Jadi satu set sama kemarinya. Iya. Dan di atas lemari ini ada cewek pakai baju putih, rambutnya saya katakan dia kayak istilahnya gini nangkring. Oh, iya. Ya itu. Kalau ini Cuma gini Mas. Mohon maaf saya potong Mas ya. Nah, ini kan di sebelahnya lemari kita kayak ada ruangan. Itu kok kayaknya tajam. Iya. ya ini tembus itu das, tembus ruangan yang step by step tadi. Oh, sana tadi kayak lorong. Lorongnya ya. Iya. Tapi yang di sana nggak akan masuk sini karena di sana Energinya makhluk beda lain. ya. Dan ini belakang ini agak ekstrim juga ya. Iya, sama. Ya, Kasur ini. saya ngerasakan. Ini ada kayak orang Bisa agak sini Mas. Apa ya? Ini untuk kamera menyorot di sana. Ini ya, apa kayak nginceng ya. nginceng dan ada yang tidur. Sosoknya ini kayak orang kalau udah meninggal berhari-hari nggak ditemukan tuh Mas. Kayak Iya, iya. kering tapi menghitam gitu. Tapi dia duduk Iya, iya. lihat gitu. Busana putih. Kayak Kayak baju pasien. ya kayak bayi pasien. Kayak baju pasien. Ini. Ini kebanyakan di sini bajunya kayak baju pasien semua. Kalau yang cewek itu tadi kelihatannya kayak mukanya dari raut wajahnya dia marah tapi campur dengan kayak orang depresi. Energinya rata-rata lebih ke negatif Mas ya. Iya. Kalau Mbak ya. Ya semua. Semua Karena di sini energinya tinggi. negatif itu tergantung Mas. Karena di sini mungkin dendam, aura dendam, dia membawa aura dendam. Jadi Sakit barusan dengar hati. kayak orang menghela nafas di belakang. dan kalau bisa dengerin ada teriakan ya perempuan. Langsung aja Mas kita ke sana kayaknya nggak enak banget. Lanjut di tempatnya sebelah ruangan yang tadi, kalau saya lihat ini seperti bekas garasi Mas ya. Ya garasi ini masih belum ada roda. Cuma Ada di sini kayak ada lemari-lemari locker ya. semacam locker, betul. Mungkin dulunya untuk Data karyawan ya. karyawan juga mungkin untuk ruang ganti ya mungkin bisa. Dan ini yang lebih unik ini ya. Iya, ini kok kelihatan ada sangkar burung seperti masih baru ya ini Mas. Mungkin dimanfaatkan warga sekitar untuk apa ya, ternak burung atau apa seperti itu ya. Tapi di sini ada sosok yang nggak ekstrim, ini netral, lebih netral orangnya. Ya karena kalau yang saya rasakan jauh Mas sama yang sebelah tadi itu jauh. Kita berpindah Ini tempat masih- sudah berbeda Ini ya. ini ada penguasa, cuma dia itu netral dalam arti ya kamu kalau nggak ganggu, aku nggak ganggu. Masih welcome dia. lebih ke cuek lah istilahnya. Ini sosoknya nggak punya mulut, Ambil mulut ya. kayak mata kayak Cowok cewek. cowok, kayak ninja gitu. Cuma dia mulut nggak punya mulut apa mulutnya tertutup saya nggak tahu ya. Cuma saya lihat cuma matanya dia berdiri gini. Tapi beliaunya lebih istilahnya Lebih kalau netral. nggak ada maksudnya hawa-hawa amarah atau anu nggak ada. Lebih amarah yang sebelah tadi. Ya. Sebelah sama Merasa sekali kan. red. Terus Di daerah sana itu lebih condong untuk tempat pasien. Di tindak medisnya itu kan di situ. Oke, kita bisa lanjut ke ruangan berikutnya mungkin. Ke atas aja Mas, tadi yang kita tadi Mas yang Ya, ada yang, suara. yang suara yang tadi. ada suara tadi. Tadi. Kita ingin lihat apa Oke. yang ada di sana. Oh. Assalamualaikum.
Jadi Makanya ini banget. ini juga kan lingkup wilayah dia, Mas. Sini. Nah, ini kan tulisannya tadi. Kayaknya ini ruang apa ya? Aula mungkin Ya, atau kayak Anu yang di sana apa kira-kira Mas? Saya rasakan kok sama, Mas. sama. Oh ya. Kan gini, pojok itu makhluk yang rasional ya. Dimanapun tempat dia selalu bercokong di situ. Ya, istilahnya hantu khas lah. Barang khasnya. Tapi kalau dilihat dari situasi di sini kayaknya Mbak ya cocok buat untuk mediasi. Bisa, Gimana Mas? Ya nggak apa-apa. luas dan tidak terlalu berbahaya. Ya kita kan cari apa amannya ya. Karena kalau kita lihat tadi kan mulai dari awal sampai terus ke belakang sampai terakhir di sini ini kan apa? Kayaknya yang paling aman di sini karena rata-rata di bawah itu banyak kaca. Banyak kaca, Karena nanti kasihan orang ngaji. mediatornya. Tapi kita mau explore dulu atau? Ya nggak apa-apa nanti nggak maksudnya kita fikir dulu untuk tempat mediasi di sini. Nah nanti setelah itu kita nanti explore dulu untuk sisa-sisa apa namanya ruang atau kamar yang masih belum kita explore. Setelah nanti kita explore semuanya baru kita nanti kembali ke sini kita karena kita butuh jawaban dari ya salah satu pertanyaannya Mbak Ameldi yang Kira-kira dibuang kemana Nah. janin yang sudah dikuburkan itu loh. Ya. Nah, kita tanya seputaran intinya sejarahnya tempat ini lah. Dengar suara-suara. Nah, nggak apa-apa, sudah mulai terbiasa Mas. Udah langsung aja kita ke sana Mas. Oke. Mas Jo, Ya. kok kayaknya kalau saya lihat di arah sana itu energinya sama kayak yang tadi yang di pojokan. Iya, tapi penguasanya beda, Mas. Beda ya? Beda. Tapi sama-sama membawa dendam. Ini aku apa ya? terasa mual lagi. Iya. Cuma lagi. Maaf ya, kawan mistis. Kalau saya sudah terasa mual, biasanya saya Merokok. dengan merokok kita apa Bisa ya? netral. Ya netral dan mengalihkan biar kita nggak tertantang kayak gitu. Lebih rileks. Relax, merelax. Apa Mbak Aurel, Mas Jo kira-kira kalau yang di pojok atas itu apa yang nunggu maksudnya Cewek. wujudnya seperti apa? Cewek. Sama cewek. Kebanyakan di sini penunggunya ya, bisa dibilang penunggu ya. Penunggunya tuh cewek semua dan semuanya membawa dendam, emosi, amarah, dan setiap tempat penunggunya sendiri-sendiri. Setiap kamar di sini penunggunya sendiri-sendiri. Nanti kalau Jadi main wilayah-wilayah. teritori. Kayak belakang saya ini cewek juga. Tapi apa ya? Kurus kering. Kayak tinggal tulang gitu, Mas. Korban depresi juga Nah, ya. kayak mulet-mulet gitu. Matanya cowok. Enggak, berarti kok kebanyakan penunggunya cewek semua Mas ya? Yang cowok kok sedikit. Apakah barang Karena kayak mereka korban, Mas. apa barang kayak gitu tuh rata-rata kayak cewek semua gitu? Ya enggak juga, Mas. Cuma kebanyakan kan mungkin ini kalau cowok. Sesuai dengan tempatnya. Nah, kalau cowok yang saya bilang tadi penguasa sama itu sama yang di sana. Yang di tengah bawah tadi ya. Soalnya kan namanya aborsi kan pasti korbannya cewek, nggak mungkin lah cowok yang diaborsi ya Iya, kan? betul itu. Kalau Nggak cowok apa-apa, yang diaborsi kita itu intermezzo aja mas, saya jujur saya Biar tegang. tidak tegang. Terus terang. cowok yang diaborsi perlu tanda tangan. Apa cowok arm-arm? Anu, tulang lunak. Tulang lunak. Langsung kita oke. Monggo, langsung aja ke sana mas. Begini kawan mistis, kita mencoba untuk komunikasi dengan makhluk yang ada di sini. Siapapun nanti yang masuk, kita masukkan melalui ini mediator kita supaya kita bisa cari informasi. Ternyata beliaunya sudah masuk. Coba kita tanya, entah anak kecil atau siapa. Bagaimana Mas Diki? Ini kebetulan ada temannya kru dari kita ya. Dia merasakan aura yang gak enak. Kalau ditahan akan kesakitan. Jadi kita mungkin sinkronisasi energinya dia sama kesedihannya di sini. Jadi kita masukkan saja. Coba bisa dekat untuk mengusut mediator kita.
deh kene kabeh. Kale kon. Aku kepancing. Kak kale kabeh. Aku deh kene. Ini dah jadi masalah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kau? Ojo, ini. Sampeyan sinten? Asmane sinten? Asmane. Kalau boleh tahu mbaknya namanya siapa? Kamu iso ngomong bahasa Indonesia? Iso. Bisa. Jawa, bahasa Indonesia. Bisa. Kamu jangan beranggapan semua cowok itu kayak gitu ya. Karena tidak semua cowok. Lepas. Ini yang terjadi Lepas. adu energi, Lepas. adu kekuatan. Ngomong apa ya? Saya cuma sedih tadi. Dia sempat mengusir kita, kenapa kita datang ke sini gitu aja. Suruh pergi, suruh pulang. Diam. Masih di mana? Ini mistis, ternyata informasi yang kita dapat tidak terlalu cukup memuaskan. Yang kita ingin tahu itu belum ya Mas Vicky, ini bukan yang seperti yang kita mau tadi ya. Seperti yang saya bilang di awal, di sini orangnya penuh amarah, dendam. Jadi siapapun yang masuk di sini, terkecuali dia yang di sana, bawaannya melihat banyak lelaki ini, kamu biang bencana di sini. Dia marah sama kaum laki-laki, dia sedih, dendam. Kita coba mentalisir ya orang-orang yang masih nempel, karena dia ini Jadi ini mediator kita sebenarnya dia masih ketempelan, masih kemasukan ini penunggu bukan sini. mediator. Ini bukan mediator, tapi tidak sengaja. Iya sih teman Teman, ya tamu kita tadi tidak sengaja dia memang kemasukan gitu. Kenapa Mas Vicky? Benturan energi. Benturan Benturan energinya energi. ke Mas Vicky ya. Mas Vicky baik-baik aja. Yes. Yes. Terus padahal Cuk, untuk kali ini kita langsung aja ke sesi mediasi. Jadi karena dengan berbagai pertimbangan kita tadi, karena waktu kita lihat di sana tadi kan yang pertama itu, jadi di belakang itu untuk pagar pembatas itu nggak ada, jadi takutnya nggak safety kalau mungkin ada yang Ya karena kita kan sudah di lantai 2 ya. udah nanti takutnya ada yang kemasukan terus jatuh kan malah nanti Bahaya. bakal safety. Yang kedua itu kalau memang dari segi energi sendiri kan energinya besar juga lebih condong ke negatif mas. ya, bukannya kita takut enggak ya, cuma Menjaga. kita menjaga. Kru-kru kita ini nggak ada yang celaka, makanya kita potong langsung ke sesi mediasi aja karena itu tadi pertimbangan kita lebih ke safety. Terus untuk sesi mediasi ini seperti yang
kita jelaskan tadi Mas Jo, jadi kita ingin menguak apa yang tadi menjadi pertanyaannya khususnya Mbak Amel masalah yaitu intinya sejarahnya tempat ini, terus kira-kira mohon maaf untuk pembuangan yang Atau hasil penguburan, dari ya, aborsi yang itu sudah tepatnya di mana, kan itu ya. kira-kira sudah berapa orang yang itu, maksud saya nanti dari supranatural mungkin bisa istilahnya milih lah Mas ya, milih apa istilah penembus ini yang kira-kira bisa Bisa diajak diminta informasi ya. informasi dan komunikasinya. Sebelumnya saya mohon untuk tim Supra, maaf kalau merepotkan tim Supra kita ya, karena saya takutnya nanti sesi ini malah lebih krusial, lebih chaos, karena yang kita inginkan sebenarnya kita narik sebelah sana ya. Ya. Takutnya nanti yang energinya besar. Jadi saya minta untuk tim Supranatural benar-benar apa ya istilahnya ekstra dan untuk tim mediator mungkin jangan satu orang, karena kasihan nanti begitu dia masuk keluar sepertinya seperti itu Mas, karena di sini ini memang banyak yang ingin disampaikan, istilahnya ini rebutan kayak iki loh aku dulu aku mau ngomong Ingin menyampaikan sesuatu dan pesan. yang di sana para penguasa ini juga suka ancang-ancang, ayo kamu Ya, rasa beliaunya juga rasa tertantang juga ya. Mungkin bisa aja bisa langsung aja Mas untuk mediator kita bisa dipanggil panggil tim mediator, Mas David, mungkin Mas David. langsung aja yang untuk tim Supra juga bisa masuk aja Mas. Tim Supra atau langsung sesi Mas Pocong untuk Mas saya rasa Tempatnya lumayan ini ya, ekstrim untuk pecahan-pecahan kacanya banyak. untuk Mas Pocong mungkin sesi penarikan kota Medan untuk pembackup mungkin bisa Mas Andra atau Mas Bagus untuk masuk juga. Kita tunjukkan kalau kita ini nggak main-main, tim kita ini bekerja ekstra dan kita nggak cuma ya intinya orang kita memberikan edukasi ke viewer juga di sini istilahnya no rekayasa lah Mas ya. Karena kita tujuan Ingin kita membuat explore juga pertama menguak, yang kedua kita ingin mengedukasi untuk para viewer tentang istilahnya hal-hal yang berhubungan dengan hal gaib. Pemerintah Cok, bisa langsung aja Cak Pocong untuk pembackupan mungkin bisa dibantu tim Supra. ini sebenarnya udah ngumpul ini. Iya, udah ngumpul. Udah keroyokan itu. Energinya Ya, udah panas. Udah semakin Saya- panas ya. Badan sudah tidak bisa ditoleransi. Pak, kita lagi ada di gedung apa ya, stadium yang banyak orang ya. Untuk Ya, Mas Pocong mungkin juga kasihan ya kalau saya dia bekerja sendiri, mungkin untuk tim Supra yang lain bisa mau nggak ada apa-apa. Mas untuk Mas Bagus dan Mas Chandra mungkin bisa membantu juga. Ayo, langsung aja. Apa-apa. Oke, Cak Pocong. Mas Chandra karena mungkin anggota agama tadi. Kaget Bang Sanjo. Kaget. Ketiba. Bang, ngapunten, Bang nggak diem, Bang. Jenengan nggak diem kali. Rayu. Morena Saya namanya. sok kuat itu. Enggak. Ngincer aku. Rayu. Sakit ngobrol saya nggih. Niki sowan pados ping mangertos tempat iki panjenengan nopo, sejarah pripun, kok pengin ngertos mawon. Ini masuk orang-orang itu. Mereka pikir orang gua bisa awuran nih. Pun enggak mawon iki, cuma ngobrol. Mawon. Lapor ini apa? Pada sowan Mbak. Sowan. Ini ada yang berkaitan minta Allah. Nggih. Maping mangertos tempat niki asal usulipun. Asal usulnya pripun tempat ini Mbak? Masa binatang. Enggak Mboten Mbak. Mriki status seduluran. Nggih. Mriki status sedulur. Tinggi sih. Nggih termasuk Ini lenggah. Nenggarian. Nggih, nggih. Ini saya lenggah. Bisa gede itu enggak, Mbak? Bisa dinitku. Namanya sih. Rasa ngerti. Belah dua enak.
Mbak. Nah iya. Mumpung krono cilaka mana. Berarti kula yang jenengan ki. Ini gue sih kena kali kalau bentuk ngomong lu. Ini kalau sini. Tos kan betul. Ini kawan mistis. Ini kan radiator kita sedang dimasuki oleh makhluk yang tinggal di sini. Cuma sedikit sulit untuk dicari informasinya. Oleh kok betul. Dia menyuruh kita pulang. Cuma pengen kalau lebih Kita mencoba untuk menegosiasi untuk bisa mencari informasi tempat ini. Jangan ya. motor hijau. Kopi tir ini orang tak tompo. Jangan kan sakit ngerausaken, jangan sakit mesan, boten wonten sing mundhut barang-barang, kan boten wonten. Tujuanipun teng mriki niku mong sing ngertos mawon. Terus Jelaskan. wonten sinten mriki kan Jadi kawan mistis ini bicara intinya kita masih proses negosiasi. Kebetulan yang masuk ini yang asli yang dari tadi itu istilahnya bikin panas. Ya mungkin yang sudah dijelaskan sama Juviki tadi. Yang istilahnya ada apa namanya? Badannya ada apinya ya. Yang mungkin sempat kita mendengarkan suara. Oh bukan, sama. Jadi yang besar yang sudah dijelaskan Mas Juviki tadi. Yang kakinya seperti domba itu. Oh, yang kakinya seperti domba. Karena yang dari masuk. tadi sepertinya tidak terima dengan Jangan. kehadiran kita. Makanya coba kita negosiasi, kita ngomong baik-baik. Intinya kan kita hanya ingin mengkorek informasi terkait tempat ini. Kita masih proses negosiasi. Nah, ini kebetulan Mas Joviki juga sedang berinteraksi dengan yang ikut dengan dia, kodamnya. Biasa kita panggil Mbak Legowo. Jadi apa ya? Seperti tertantang karena yang masuk ke kita bisa memberikan informasi atau terkesan menantang. Orang Cawadon di nemu sok nemu gini sok rasopan kabiani kalau nyawan panjenengan ayo nek nyawang aku ojo mbok kabeh nu putu-putu kuwi yo hah ojo mbok kabeh nu ojo mbok kabeh kalau nyotolo yo ngomong sing apik karo aku neten neten klamenane rada kena orang kacen ngono yo aku Legowo jenengku yo Singo Marutoso Wetan engko tak omongane nanging kowe aja kanggo gawe aku takon sing nabrakno kuwi mang kowe to hah kowe sing iso diomongi apik-apik yo jenengmu sapa terus ngertos nama karo sinten kowe nyawang aku to
Apa? Kowe ra ngene yo. Iya, tersendiri. Ngono, jikon. Aku ora percaya. Jikon dhewe kowe nang ngarepku. Kene. Apa mung iki? Sek. Amane. Cepeng. Ojo ndek tangan. Nggih. Ngerti? Nggih, Mbak. Lemek, golek lemek. Nggih. Mbak. Ayo isu berasa. Awas lo jalane. Kano pagere lho. Pertemuan ibu. Kasih keterangan. Sementara kita sama kembalinya yang menunggu ini kita dikasih semacam batu. Ini sama balko nggak boleh dipegang pakai tangan, makanya kita pakai alas. Nah ini sementara batunya seperti ini. Cuman kita kurang tahu, ini masih belum tahu ini batu jenis apa, kita belum tahu. Ini sementara yang nunggu ini juga mau ngasih lagi, nggak tahu. Tulisan. Ben dicekal dhewe. Aku. Aku. Jangan pendet, Bang. Jangan pendet, Bang. Nyuwune teng bae balegowo langsung, Mbak. Balegowe nyuwun langsung. Ingkang maringaken saking panjenengan. Oh iya. Sopo dulu? Niku, Mbak. Balegowe langsung. Jenengan paringaken banget kok. Kita dorang. Wis. Koyo ngomong nanggone ora kebunden. Untukku ora ono ganggu. Ya. Untukku ora ono ganggu gawe. Diteno, tenerono. Iki rupa-rupane. Liyane iki kowe ning kene. Liyane iki kowe ning kene. Sing ganggu gawe kene, rapopo aja putuku. Terus salah ya. Kok sampai wong kowe putuku mok. Ayo aku takon. Aku ora arep ngapa-ngapano kowe lek kowe takon. Jawab mangga. Mergone opo? Kowe mau? Wis tak kandhane rene kroso. Kayak mlebu rene kami semene. Yo, iki aku. Iki sama aku sing arep tok sama wetan. Yo. Aku njaluk pangapura. Nggih. Aku satrio. Nggih. Lek ono klirune putuku aku nyopang. Yo, tapi lintune iku. Yo, ojo nganti gawe sing sorone putuku lagi. Yo, yo wis mulai yo. Aku gak ganggu gawe mama, ayo mulai. Tene. Minum air. Pripun, Mbak? Kali iki pancer-pancer. Oh, pancer yang tinggi. Iku ero iki apa?
Badar besi. Badar besi. Tanganku perih to niku. Oh, kena nganu kaca. Ingkang setunggalnya niku napa, Mbak? Iki Terus sih. cakep banget. Oke. Oke, kalau tanglet cakep ini. Lah iso, pancer-pancer iki jigo. Ben kakang kan. Ditekan, Oh, ditekan, matang. diperkes. Oke. Terus mungkin kalau saya Niki mungkin sing betul sih lawan Mas Vicky mawon. Ini ya. Dari Iki wis ora ta. Wis ora ini. Cara hawa-hawa sing mau. Pun wonten, Mas. Dek iki mau kaya apa ya? Urung jane. Yo wis aku kundur. Nggih, matur Nggih, nuwun Mbak. ingkang sanget, Mbak. Ngapura ya. Nggih, kula ingkang matur nuwun, Mbak. Nggih, matur suwun, Mbak. Rahayu. Sini kasih keterangan sini. Sama Mbak Ana kasih keterangan tuh. Jadi gini, mungkin akhir dari sesi kita sudah terkuak. Intinya kebetulan tadi ketika pas sesi mau mediasi tadi memang kita angkat karena kebetulan di depan itu ada accident. Jadi mobil kru kita itu ditabrak dari belakang oleh motor. Ya motornya sendiri juga hancur sama mobilnya bagian belakang. Cuman alhamdulillah untuk pengemudinya selamat. Hanya luka ringan. Dan itu Makanya ternyata yeah. dapat informasi dari yang memasuki mediator kita, Nah, yang itu nunggu perbuatan. sini memang perbuatannya si yang nunggu tadi. Iya. Ya nggak tahu lah, maksudnya ganggunya model seperti apa kita juga nggak tahu. Yang jelas intinya yang nunggu tadi, beliaunya nggak tahu namanya siapa karena ditanya memang nggak mau menyebutkan ngomong nama. namanya siapa. Yang pertama, yang kedua, nah, setelah tadi diintervensi sama Mbak Legowo, ya intinya apa ya, kalau bahasa Jawanya ngelendeh itunya tadi apa yang nunggu tadi, intinya ngelendeh lah karena mungkin dari stratanya mungkin jauh lah, masih tinggi Mbak Legowo. Akhirnya ibarat orang itu kita dikasih istilahnya Oleh-oleh. apa, kasih oleh-oleh itu tadi ya, itu Jangan. mungkin yang tahu sendiri ini batunya dapat dua tadi yang mungkin kita saksikan sendiri di pojok sana sama pojok sana. Nah makanya ini saya sendiri juga nggak apa Mas. Kalau Iya, tadi Mas sih, bisa menjelaskan ini apa ini? Batu apa? kalau yang tadi dijelaskan sama Mbak Legowo ini badar besi Mas. Kalau yang ini, cuman kalau ini itu lebih cenderung ke kebal. Iki badar besi. Iki labrador. Labrador itu untuk apa, Mas? Labrador itu Labrador. untuk Labrador. sebenarnya lebih ke jaga rumah, proteksi. Sama sih badar besi, cuma lebih kuat badar besi. karena tadi yang dijelaskan memang Mbak Legowo tadi bilang ya semua itu tergantung yang bawa juga. Kalau niatnya bagus ya insya Allah istilahnya auranya juga bagus juga. Baik kawan mistis, cukup sekian untuk explore kita di episode kali ini. Dari explore yang kita lakukan malam ini, kira-kira apa yang kita dapat simpulkan? Nah, secara tidak langsung kita akan mengedukasi para muda-mudi, laki perempuan yang lagi kasmaran itu kan kadang-kadang tidak bisa menahan hawa nafsu ya. Ya, tolong untuk bisa menjaga diri masing-masing supaya tidak terjadi hal-hal yang di luar keinginan, hamil duluan sehingga harus dibuang karena itu melanggar hukum agama, berdosa juga melanggar hukum negara. Terutama lagi akan menjadikan beban mental untuk sebagai pelaku, entah dari si lakinya, entah dari si perempuannya yang menjadi korban untuk menggugurkan. Mungkin ada yang ditambahkan Mas Juk? Ya apa ya, jadi kesimpulannya sih setiap makhluk itu kan titipan ya kan. Jadi kalau kalian memang tidak berniat untuk istilahnya ngomong atau merawat bayi ya jangan digugurkan. Alangkah baiknya kalau kalian lahirkan, kalau kalian nggak sanggup kalian titipin di panti asuhan atau kalian suruh asuh siapa yang di dunia ini ya, khususnya di negara kita ya, banyak orang yang menginginkan momongan, malah kalian membuang gitu. Untuk Aurel ada bisa disampaikan pesan-pesan di
Tapi katakanlah kalian sendirilah nggak bersalah dan tiba-tiba dipukul dan dibunuh, pasti kalian juga nggak terima. Sama seperti apa yang di dalam kandungan kalian, tiba-tiba dia nggak tahu apa-apa dan harus mati begitu saja. Dan mungkin saya tambahkan satu lagi ya Mbak ya Mas, jadi khususnya untuk para cewek ya, itu intinya kalau dalam hal seperti itu pasti yang paling dikorbankan itu lebih ke ceweknya. Betul. Lebih ke cewek dan terkhusus anaknya tadi. Bayangkan mereka gak berdosa, masih di dalam perut sudah dibunuh. Yang lebih mirisnya lagi kan yang berniatan membunuh kan orang tuanya sendiri gitu loh. Makanya kalau kita bayangkan kan juga sangat miris juga. Miris. Ya karena dari kita explore tadi itu saya lihat kebanyakan istilahnya apa ya, yang seolah-olah tidak terima, sakit hati, yang apa ya, amarahnya itu rata-rata perempuan semua gitu. Energi perempuan Makanya yang sedang marah terhadap satu dia. catatan bagi kita intinya tolong dipikirkan lagi, khususnya untuk si cewek kalau mau berbuat yang seperti itu. Mungkin cukup sekian Mas Jun, Mbak Aurel, Mbak Amel untuk explore kita kali ini. Terus saksikan kami di Jelajah Mistis di Explore Cermin berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.